Menurut saya, rahasia sukses daripada Pramono Anung dengan Sidul secara khusus atau pasangannya Sidul itu diungkapkan pada waktu pelantikannya sebagai gubernur dan wakil gubernur, secara khusus pada perayaan ucapan syukur tentang pelantikan daripada Pramono Anung dengan Sidul. Apa yang membuat Pramono Anung dan Sidul itu begitu luar biasa ya? Karena dengan dukungan partai yang sebetulnya tidak terlalu banyak, tetapi bisa memenangkan Jakarta. Dan kita juga tahu memenangkan Jakarta atau menjadi pemimpin gubernur Jakarta itu layaknya juga presiden Republik Negeri ini. Dan banyak di antara mereka kemudian memang menjadi presiden atau terpilih menjadi presiden. Kita juga tidak tahu apakah Pramono Anung akan tampil menjadi presiden nantinya atau tidak. Tapi yang jelas hari ini kita mencoba mengungkapkan apa yang menjadi rahasia sukses daripada Pramono Anung memenangkan Jakarta bersama dengan Sidul. Jika saya mengamati pernyataan daripada Pramono Anung, secara khusus memang pernyataan-pernyataan Pramono Anung yang sangat bijaksana dan sangat sistematis gitu. Sehingga ketika kita mendengarkan apa yang dikatakan Pramono Anung, kita tahu program-programnya. Tapi lebih daripada itu yang menarik adalah bahwa Pramono Anung itu bisa merangkul semua. Coba bayangkan pada ucapan syukurnya juga di sana hadir ya para pejabat atau para pemimpin yang pernah menjadi pemimpin Jakarta. Itu kita juga melihat Poke di sana gitu kan. Jadi sebenarnya juga sesuatu yang sangat luar biasa ya. Juga dihadiri oleh para pemimpin Jakarta sebelumnya. Bahkan yang menariknya adalah ketika kita melihat Anies Baswedan dengan Basuki ya, dengan Basuki atau Ahok begitu. Kedua orang ini kan mereka ini selalu bertempur atau masa mereka juga saling menyerang, bahkan saling menghujat gitu. Tapi ketika Pramono Anung mencalonkan diri jadi gubernur Jakarta bersama Sidul, si Pramono Anung dan Sidul itu berhasil merangkul ya Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan Anies Baswedan. Ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Demikian juga gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya yang hadir ya, termasuk Poke juga. Itu merupakan sebuah penghargaan yang luar biasa daripada Pramono Anung dan Sidul kepada para pejabat tersebut dan keinginan untuk belajar. Dan kemudian juga ini berarti memang Pramono Anung dan Sidul menyadari bahwa membangun Jakarta yang besar itu bukan soal yang mudah. Tetapi juga mereka tahu kunci sukses membangun Jakarta itu adalah kebersamaan. Jadi manusia Jakarta atau orang Jakarta yang beragam itu ya yang memang sangat beragam karena daerah urban itu perlu bekerja sama. Tentunya tidak mengabaikan ya suku Betawi yang juga tinggal di Jakarta yang kemudian secara khusus mendapatkan mandat dari Pramono Anung kepada Sidul untuk mengembangkan budaya Betawi. Tapi juga budaya Betawi kan budaya Indonesia. Nah, karena puncak-puncak kebudayaan yang ada di Indonesia itu adalah budaya Indonesia. Bukan berarti ketika mengembangkan budaya Betawi, maka bukan mengembangkan budaya Indonesia, tidak. Mengembangkan budaya Betawi adalah mengembangkan budaya Indonesia. Jadi tidak ada friksi di sana, tidak ada perpecahan di sana. Yang ada adalah usaha untuk bersama membangun Jakarta secara bersama, sehingga dengan demikian segenap kekuatan mereka-mereka yang pernah memimpin Jakarta, bahkan kemudian juga segenap kekuatan mereka-mereka yang punya pengaruh, ya, yang kemudian juga membawa orang-orang yang menghormati mereka itu menjadi pendukung Pramono Anung. Jadi ini menurut saya adalah kunci sukses daripada Pramono Anung bersama dengan Sidul. Dan kita lihat ya, ketika ada yang namanya kampanye-kampanye di Jakarta, Pramono Anung dan Sidul itu mengkampanyekan hal-hal yang sejuk, mengkampanyekan hal-hal yang membanggakan, membuat gairah, semangat untuk kembali membangun Jakarta. Meski memang partisipasi para pemilih ya sangat menurun ya. Kita tahu memang partisipasi masyarakat untuk ikut dalam pemilu, termasuk pilkada juga menurun. Tapi paling tidak kita juga melihat bahwa di sini
Pramono Anung mengangkat kembali, ya. Dan kemudian juga kita bisa melihat bagaimana para calon gubernur itu bisa bisa bergaul dengan baik dan tidak ada persoalan-persoalan yang besar di dalam usaha-usaha secara penghitungan suara segala macam itu. Dan kemudian yang menghadirkan Pramono Anung dan Sidul itu menjadi pemenang atau menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Menurut saya rahasia sukses dari Pramono ini perlu kita secara khusus diingat oleh para pemimpin bangsa ini. Dan ini juga kemudian juga perlu juga para pemimpin seperti Prabowo Gibran dan menteri kabinet yang ada, cobalah mengikuti jejak yang bagus ini, itu merangkulnya. Sehingga dengan merangkul banyak orang juga, apalagi di tengah demonstrasi yang begitu besar ya dari mahasiswa. Jangan langsung menyerang mahasiswa, jangan mengatakan mahasiswa itu dibayar berapa banyak. Itu kan nggak logis. Yang dibayar itu kan biasanya mereka-mereka yang partai politik yang dibayar. Tapi kalau mahasiswa dibayar seberapa banyak? Ya kalau dibayarnya besar ya nggak usah jadi mahasiswa dong. Mereka buat pekerjaan-pekerjaan baru. Apa bisa membayar seperti itu? Kalau kemudian dibayar silakan dikasih nasi bungkus, itu sih bukan dibayar gitu. Dan itu terlalu naif lah mengatakan mahasiswa dibayar. Jadi kalau ada orang mendukung kegiatan-kegiatan yang memang menyuarakan suara hati nurani rakyat, ya rakyat mendukungnya, rakyat memberikan bantuan-bantuan itu bukan dibayar. Tapi karena suara hati nurani rakyat itu dibawa oleh para mahasiswa. Karena itu menurut saya ya Presiden Prabowo dan Gibran harus bisa menyikapi usaha-usaha itu mahasiswa itu atau protes mahasiswa itu demonstrasi mahasiswa itu dengan bijaksana. Kalau mereka mengatakan Indonesia gelap, ya mereka memang melihat yang gelap. Nah, kemudian pemerintah yang ada cobalah memberi jawab, berdiskusi bagaimana meneranginya. Jangan katakan Indonesia gelap, enggak kok Indonesia terang. Gimana yang terang? Siang hari terang, malam kan gelap, kan begitu. Jadi jangan kita berdebat hal-hal yang tidak ilmiah, tidak mencari jalan keluar. Tapi cobalah mendengarkan yang lain. Dan lagi pula ketika para mahasiswa mengatakan bahwa mereka merekomendasikan untuk impres itu tentang efisiensi anggaran itu dipikirkan ulang atau direvisi gitu. Itu kan nggak apa-apa, namanya juga sebuah evaluasi. Evaluasi kan ada 3 hal biasanya, yaitu dibatalkan, kemudian dilanjutkan dengan revisi, kemudian dilanjutkan. Nah, kalau ada yang melihat bahwa kebijakan terkait efisiensi anggaran itu kemudian perlu direvisi, memangnya kenapa? Apalagi yang mengusulkan ini kan mahasiswa dan dari banyak kalangan. Harusnya pemerintah yang segelintir orang ini ya dengar dong. Sehingga dengan demikian, maka pemerintah tahu suara hati nurani rakyat itu. Jangan langsung mengatakan, wah pemerintah tahu segalanya. Nggak bisa elit tahu segalanya. Elit itu kan bisa tahu segalanya, ya kalau segala-galanya dijelaskan oleh masyarakat. Targetnya kan masyarakat, bukan targetnya elit. Kebijakan elit itu tidak pernah mensejahterakan rakyat. Biasanya hanya mensejahterakan elit. Maka itu, kebijakan elit itu harus mendengar suara rakyat. Atau kalau dalam istilah membuat kebijakan publik kan, pemangku kepentingannya diperhatikan. Jangan merasa bahwa elit itu bisa membuat kebijakan yang memuaskan rakyat. Ya nggak bisa. Itu sudah tidak zamannya lagi begitu. Jadi menurut saya ya sebaiknya pemerintah yang ada juga belajar dari Pramono Anung. Dan kemudian juga bagi saya juga untuk Indonesia saat ini terjadi kelompok-kelompok yang saling menyerang. Ada kelompok yang berpihak kepada Jokowi, Prabowo, kelompok yang melawan Jokowi, menuntut mengadili Jokowi, dan kemudian juga mengkritik Prabowo. Ya sebenarnya bolehlah mereka berbicara dengan baik, mengutarakan kritik dengan baik, dan kemudian mencari jalan keluarnya. Jangan kita itu saling menyingkirkan. Jangan mempromosikan balas dendam politik. Memang ada banyak korupsi politik, tapi ya kita selesaikanlah dengan cara-cara hukum yang benar, proses yang benar. Memang agak lambat kalau kita melaksanakan itu dengan proses-proses yang benar. Tetapi kan korbannya sedikit. Jadi karena itu dengan konflik-konflik yang ada, yang saat ini mulai merebak ya di awal pemerintahan, ya belum banyak pemerintahan Prabowo. Ya ini sebenarnya juga harus menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua pemerintah yang ada. Karena memang terus teranglah apa yang dilakukan mahasiswa itu kan memang real. Bagaimana bisa efisiensi ditekankan
Tapi acara-acara yang disuguhkan oleh pemerintah kabinet itu kan acara-acara besar. Dan kemudian juga kabinet yang gemuk itu kan tidak ada efisiensinya. Jadi pemerintah Prabowo itu dengan Gibran memulai sebuah kabinet yang besar yang tidak peduli dengan efisiensi. Tetapi sudah membangun yang besar, dilakukan efisiensi. Ini kan membuat kebingungan masyarakat. Gitu. Kemudian juga pelantikan-pelantikan para pejabat gubernur gitu, ini kan menghabiskan uang rakyat juga kan seperti itu. Belum lagi mereka sudah pusing dengan makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis kan memang penting, setuju. Tapi jangan lupa itu menandakan pemerintah tidak mampu memberi ruang kerja. Karena pemerintah tidak memberikan ruang kerja kepada banyak keluarga, maka keluarga tidak bisa memberikan makan bergizi, kan itu poinnya. Kepada anak-anaknya. Kalau masyarakat itu keluarga-keluarga itu, kepala keluarga itu atau ya orang tua mereka bisa bekerja, kan mereka bisa memberikan makanan bergizi. Tidak perlu pemerintah membantu makanan bergizi karena mereka bisa makan bergizi. Tapi karena banyak pengangguran, banyak orang yang tidak bekerja, banyak pengangguran terdidik, nah itu kan menjadi persoalan. Jadi untuk mengatasi, ya itu hanya tindakan sementara. Mereka yang khawatir katanya jadi stunting dan segala, diadakan makanan bergizi. Tapi itu bukan solusi, ya. Itu hanya ya mungkin semacam dalam tanda kutip pemadam kebakaran, belum tentu juga sukses gitu. Walaupun ya memang disambut banyak orang gitu, populis ya tentu saja disambut, namanya juga rakyat Indonesia yang sangat banyak yang miskin, menderita yang menyambut itu. Tapi menyambut itu kan bukan berarti bahwa pemerintah melupakan tanggung jawabnya untuk memberikan pekerjaan. Dan harus ada tindak lanjut, yaitu memberikan lapangan kerja. Kemudian juga yang anehnya adalah pernyataan-pernyataan tagar kabur dulu, jangan balik lagi, itu kan persoalan juga. Kalau pemerintah sudah tidak mampu memberikan lapangan kerja, dan kemudian rakyat pergi ke luar negeri, ya didukung kan memberikan devisa juga. Dan kemudian juga difasilitasi supaya rakyat itu terlindungi. Bukannya disuruh kabur, tidak balik lagi. Ini kan kita juga harus tahu bahwa nasionalisme kita harus bertumbuh dalam ya, taman sarinya internasionalisme. Seperti dengan demikian kita tidak lagi menganggap bahwa kita ini ya menjadi bangsa yang tidak bisa lagi bekerja dengan bangsa-bangsa lain. Kita tetap bisa begitu. Jadi artinya adalah marilah kita merangkul juga mengerjakan pekerjaan kita dengan benar. Jadi pemerintah yang ada ini tidak perlu terlalu reaktif dengan kritik-kritik yang ada. Kritik itu biasa. Kritik itu namanya jadi pemimpin selalu ada kritik. Kalau tidak ada kritik dari jadi jangan jadi pemimpin kan begitu kan. Karena memang rakyat kan punya harapan-harapan yang besar untuk kesuksesan seperti itu. Dan kemudian juga para buzzer-buzzer yang ada ya memang mereka kan mengiklan. Kita kan mesti waspada juga. Ada buzzer-buzzer yang sengaja untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan yang dipromosikan tersebut. Tapi kan kita mesti tahu ya, itu kan bukan utama begitu. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat ini menjadi dewasa, bisa melihat mana fakta, mana realita dengan cara yang jernih, sehingga akhirnya kita bisa menghadirkan Indonesia yang lebih baik. Nah, kita berharap ya teladan daripada Pramono Anung yang bisa merangkul ya segala macam pihak ya, bahkan mereka yang sempat bermusuhan juga bisa dirangkul. Nah, kalau pemerintah sekarang ini Prabowo bisa merangkul semua pihak ya, kan menarik. Kita kan satu bangsa dan tujuan bersama kita adalah masyarakat adil dan makmur. Jadi kita punya tujuan bersama. Berarti kita bisa bersatu harusnya. Kiranya pemerintahan Prabowo Gibran bisa juga mengusahakan persatuan dan kesatuan untuk menghadirkan Indonesia sejahtera.